Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan kita rezeki serta kenikmatan. Eh, Pada hari ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup manusia menurut sudut pandang Islam. Perjalanan ini dimulai dari alam roh dan berakhir di surga atau neraka. Setiap tahapan memiliki makna penting dalam menentukan nasib kita di akhirat kelak. Mari kita mulai dengan memahami tahapan-tahapan ini satu persatu. Yang pertama adalah alam roh. Tahap pertama adalah alam roh atau alam arwah. Sebelum kita lahir di dunia, jiwa kita berada di alam roh. Di sini, setiap jiwa mengakui keberadaan dan kebesaran Allah serta menerima takdirnya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah alam kandungan. Setelah kita memasuki alam kandungan, setelah pembuahan, zigot berkembang menjadi embrio dalam rahim seorang ibu. Pada tahapan ini, Allah menanamkan jiwa kepada tubuh bayi tersebut. Proses pembentukan fisik dan organ tubuh berlangsung di sini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa malaikat meniupkan ruh pada janin setelah usia 4 bulan. Kemudian tahap ketiga adalah alam dunia. Setelah kita lahir, kita memasuki alam dunia. Kehidupan duniawi adalah masa ujian dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mematuhi ajaran Islam dan menjalankan tanggung jawab sosial serta spiritual. Dunia ini adalah ladang amal, tempat kita memahami benih-benih kebaikan yang dimana untuk dipetik hasilnya di akhirat kelak. Kemudian tahap keempat, alam barzah atau alam kubur. Ketika kita meninggal, jiwa kita memasuki alam kubur, di mana jiwa mengalami kesenangan atau penderitaan sesuai dengan amalan perbuatan di dunia. Kemudian tahap kelima, kehancuran dunia. Kehancuran dunia atau kiamat. Pada akhir zaman, dunia akan mengalami kehancuran. Semua makhluk akan mengalami kematian dan dunia akan dihancurkan sebagaimana dari siklus menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian yang keenam, hari kebangkitan. Setelah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kematian. Ini adalah awal dari kehidupan akhirat, di mana setiap individu akan dihisap atau dihitung amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Kemudian tahap ketujuh, yakni padang mahsyar. Setelah kebangkitan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sini semua amal perbuatan kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar adalah tempat pengumpulan dan pengadilan di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian yang ke-8, syafaat. Syafaat adalah pertolongan Nabi Muhammad SAW, para nabi dan orang-orang soleh. Syafaat membantu umat manusia mendapatkan rahmat Allah dan menghindari hukuman dari hari kiamat. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada umatnya yang memenuhi syarat. Kemudian tahap 9, hisab. Hisab adalah penghitungan amal. Allah menghitung setiap amal baik dan buruk yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Hisab akan menentukan nasib kita di akhirat kelak.
dalam Al-Quran disebutkan bahwa barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kemudian tahap ke-10 adalah penyerahan amal. Setiap individu akan menerima buku catatan amal. Setiap individu akan menerima buku catatan amal mereka. Buku ini berisi tentang rekaman jejak perbuatannya selama hidup di dunia dan akan diperiksa untuk menentukan hasil hisab. Kemudian tahap ke-11 adalah mizan. Mizan adalah timbangan amal perbuatan baik dan buruk. Di sini, amal kita akan ditimbang untuk menentukan hasil akhir berdasarkan keseimbangan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa timbangan pada hari itu adalah benar, dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan beruntung. Tahap kedua adalah telaga. Eh, telaga Nabi Telaga Nabi Muhammad di surga, tempat di mana umatnya akan mendapatkan air untuk menghilangkan dahaga setelah melewati proses hisab. Telaga ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tahap ke-13 dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Akhir dari perjalanan kita adalah surga dan neraka. Bagi mereka yang amal baiknya terima dan memenuhi syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, mereka akan masuk surga. Tapi tempat kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Sedangkan bagi yang amal buruknya lebih banyak dan tidak bertaubat, mereka akan masuk ke neraka, tempat hukuman dan penderitaan yang kekal. Perjalanan hidup manusia dalam Islam adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan adalah kesempatan bagi kita untuk beribadah dan berbuat baik. Tujuan akhir kita adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Mari kita manfaatkan waktu kita di dunia dengan sebaik-baiknya, menambah amal kebaikan, memperbaiki diri, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu termasuk orang-orang